Lagi bersama dengan saya di dalam channel pengembangan kepribadian. Pada saat ini kita akan membahas yang namanya blind spot atau titik buta. Titik buta ini penting bagi kita, apalagi kalau kapasitas kita sebagai pemimpin, baik memimpin di keluarga kita, di organisasi kita, atau di masyarakat, atau dimanapun. Nah, ini juga menyangkut dengan memanage diri sendiri atau mengatur diri sendiri atau memimpin diri kita sendiri. Salah satu alasan kesulitan untuk memimpin diri sendiri, memanage diri sendiri adalah karena kita memiliki yang namanya titik buta yang mencegah kita melihat letak masalah dan kegagalan kita. Ini area tempat orang terus gagal melihat diri atau situasi dengan realistis. Setiap orang memiliki masalah. Segelintir, hanya sedikit orang yang menyadari masalahnya sendiri. Kita melihat masalah orang lain dengan jelas. Mengapa? Karena kita melihat diri sendiri sesuai dengan niat kita. Hal ini terkadang memberi kesan yang salah tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan. Kita membenarkan keraguan karena kita meletakkan sesuatu pada konteks. Dengan kata lain, kita melihat orang lain karena perbuatannya. Karena itulah kita terlihat lebih objektif ketika kita menilai mereka. Meskipun titik buta atau blind spot menimbulkan masalah untuk semua orang, ini bisa sangat merusak, terutama kalau pada level kepemimpinan. Karena pemimpin dapat mempengaruhi orang lain, tindakan mereka berpengaruh kepada hasil dari tim, hasil dari departemen, hasil dari organisasi, hasil dari keluarga. Masalah yang datang dari titik buta akan menjadi lebih buruk kalau dia menjadi kapasitas pemimpin. Titik buta dari mereka akan melipat gandakan dampak dalam lingkungan pengaruh mereka. Nah, untuk sukses mengatur diri sendiri, memimpin diri sendiri, kita harus mengenal titik buta dan mengatasinya dengan efektif. Berikut ini ada beberapa titik buta yang umum yang dialami setiap orang. Yang pertama adalah sudut pandang tunggal. Memiliki sudut pandang tunggal biasanya menjadi masalah untuk kita jika kita tidak peduli bagaimana percakapannya dimulai. Ujung-ujungnya kita malah membicarakan topik favorit kita. Yang kedua, kita terus memberikan ceramah, kuliah, atau nasihat yang berulang-ulang sehingga membosankan. Yang ketiga, kita selalu benar, walau tidak ada satupun yang selalu benar di setiap hal. Daripada melihat segala hal dari sudut pandang, dari satu sudut pandang, kita kalau ingin menjadi pribadi yang efektif, berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda. Lalu yang kedua, rasa tidak aman. Seseorang yang merasa tidak aman, apalagi seorang pemimpin, dia akan selalu mendahulukan dirinya sendiri. Dia akan mencemaskan pendapat orang lain. Dia takut terlihat lemah, bodoh, atau tidak penting. Dia merasa tidak aman dengan cara dia banyak mengambil dan bukan memberi. Banyak mengambil bukan memberi. Dia sulit melihat orang lain bertumbuh karena itu bisa mengancam dia. Lalu dia tidak bisa dengan tulus merayakan kemenangan-kemenangan orang lain karena sering sekali dia penuh dengan iri hati. Dan ketika dia memberi hak kepada orang lain, itu dia merasa dia jadi kekurangan. Nah, karena sebenarnya rasa tidak aman ini tersembunyi di balik titik buta kita, di balik blind spot kita.
Maka untuk kita, kalau kita ingin tahu kita bermasalah di masalah rasa tidak aman, kita bisa mengajukan pertanyaan berikut. Apakah kita merasa butuh penghargaan atau sulit memuji orang lain? Apakah kita menyimpan informasi dari staf kita, dari anak buah kita kalau ini pemimpin ya, untuk melindungi posisi kita? Apakah kita coba menjauhkan staf kita dari pemimpin yang baik karena takut mungkin mereka pindah? Apakah kita merasa terancam dengan pertumbuhan orang lain? Apakah kita sering mengontrol orang lain atau merasa kita layak dipuji daripada pujian bagi tim kita? Pada akhirnya, orang yang merasa tidak aman akan membatasi orang-orang di organisasinya atau di komunitasnya. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.